Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, 15 hari menuju pelaksanaan TKA SMA Sederajat untuk tahun ini. Nah, di video ini kita akan membahas soal-soal kompilasi matematika wajib yang bakalan muncul nanti pada saat tes TKA tahun ini. Ya, kita mulai dari soal nomor satu. Ini merupakan soal tentang eksponen yang masuk di materi pokok bilangan real ya. Coba diperhatikan soalnya. Bentuk sederhana dari akar, kemudian akar dari akar P pangkat 3 dikali Q adalah berapa? Ini kalau misalkan ketemu akar, dalamnya lagi ada akar, maka begini bentuk umumnya ya. Misalkan begini ya, saya tulis dulu. Di sini katakanlah akar pangkat M ya, kemudian di dalamnya lagi ada akar di sini N. Katakanlah di sini X ya, X pangkat misalkan A. Ini contoh saja ya. Maka caranya ini adalah bisa diubah bentuknya menjadi X pangkat A per M dikalikan dengan N. Seperti itu. M dikali dengan yang N di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana Kak? Kalau misalkan di sini tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya itu kan sebenarnya ada di situ ya. Cuman tidak ditulis, yaitu 2. Gitu ya. Jadi di sini 2, di sini juga 2. Nah, sehingga ini kalau kita tuliskan mengikuti bentuk yang di sini, berarti P pangkat 3 dikali Q pangkat ya, ini kan pangkatnya 1 gitu ya. 1 per 2 kali 2, 4. Seperti ini harusnya teman-teman ya. Nah, kemudian pangkatnya ini kita kali ke dalam seperti ini. Jadinya P berpangkat 3 dikali 1/4 itu 3/4. Kemudian Q-nya di sini 1 dikali 1/4 yaitu 1/4. Jadi jawabannya di sini adalah Charlie ya, C. Oke, saya kira jelas ya. Nah, next nomor 2, coba teman-teman pahami dulu soalnya. Ya, baik ya, saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan pencerahan seperti apa maunya ini soal. Nah, di sini kan soalnya diketahui persamaan 2 pangkat X tambah 1 dikali 8 pangkat X kurang 1 dibagi dengan 4 pangkat X sama dengan 16. Ini merupakan persamaan eksponen, tapi sebenarnya ini bisa dikerja dengan menggunakan sifat-sifat eksponen atau pangkat. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu, kita ubah dulu semuanya ini dalam bentuk bilangan berpangkat yang sederhana. Misalkan ini kan sudah 2 pangkat, ini 8, nah harus diubah ke 2 pangkat, 4 juga menjadi 2 pangkat, dan 16 juga 2 pangkat, gitu ya. Nah, coba kita obok-obok ya. Ini 2 pangkat X tambah 1, seperti itu. Kemudian 8 ini diubah menjadi 2 pangkat 3. Kita harus kurung ya. X kurang 1 per dibagi dengan 4 ini 2 pangkat 2 dikali X. 16 ini diubah jadi 2 pangkat 4. Nah, kita menggunakan sifat eksponen ya. Kalau pangkat dipangkatkan berarti dikali pangkatnya. Pelan-pelan saja ya, yang penting teman-teman bisa paham. Ini dikali dengan 2 pangkat 3 dikali X kurang 1 berarti 3X dikurang 3 dibagi dengan ini 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 4 gitu ya. Nah, kita menggunakan sifat eksponen. Kalau kali berarti ditambah, kalau dibagi dikurang. Sehingga ini jadinya 2 berpangkat X tambah 1 ya, ini coba saya kurung dulu ya pelan-pelan. Ditambah dengan 3X kurang 3 untuk yang di atas. Kemudian dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Jadinya 2X. Seperti ini. Sama dengan 2 pangkat 4. Jadi saya ulangi, ini dikalikan berarti ditambah pangkatnya. X tambah 1 ditambah 3X kurang 3. Kemudian dibagi berarti dikurang dengan 2X. Ya, bisa paham ya sampai di sini. Nah, kemudian ini bilangan pokoknya bisa dicoret. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini X ditambah 3X, ini 4X ya. Dikurang dengan 2X, sisa 2X. Kemudian 1 dikurang 3, min 2 sama dengan 4. Berarti di sini ya. 2X sama dengan min 2-nya pindah ruas ke kanan jadi tambah. Berarti 4 tambah 2 itu 6. Jadinya X ini kita peroleh 6 bagi 2 dapatnya 3. Nah, sekarang kita cek di sini yang benar. Nilai X yang memenuhi adalah bilangan positif, benar ya. Kemudian nilai X yang memenuhi adalah bilangan negatif, salah. Nilai X yang memenuhi terletak antara 2 dengan 4, ini 3, ini benar ya. Kemudian nilai X yang memenuhi terletak antara minus 4 dengan 0, salah.
Berarti pernyataan yang benar di sini adalah 1 dengan 3 saja yang benar. Bravo, ya. Oke, next nomor 3, silakan. Ya, nomor 3 ini merupakan soal tentang barisan dan deret aritmetika. Dalam suatu barisan aritmetika, suku ke-5 sama dengan 4 dan suku ke-8 sama dengan 10. Coba ya, ini dituliskan U5-nya sama dengan 4, terus U8 itu sama dengan 10, ya. Oke. Nah, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke, kita cek satu persatu dulu ya. Ini sering dijelaskan di video-video sebelumnya, kalau misalkan ada diketahui dua suku deret aritmetika, maka yang pertama kita cari dulu adalah bedanya atau B, gitu ya. Nah, ini kita uraikan dulu, U5 ini masih ingat apa rumus UN? Yaitu A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan U5 mengikuti rumus yang di sini, jadinya A ditambah dengan 4B, ini sama dengan 4. Terus kalau U8 berarti A ditambah dengan 7B sama dengan 10, gitu ya. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang ini bisa kita langsung eliminasi karena sudah ada yang sama yaitu A-nya, ini kita perkurangkan, habis. 4B dikurangi 7B minus 3B, kemudian 4 dikurang 10 minus 6, ya. Berarti B-nya di sini minus 6 bagi minus 3 dapatnya 2. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi nilai A-nya gitu ya. Untuk menentukan nilai A-nya bisa ambil salah satu persamaan, boleh atas boleh bawah juga, misalkan yang di atas ya. Ganti B-nya dengan 2, jadi A tambah 4 kali 2 sama dengan 4. Ini A tambah 8 sama dengan 4. Berarti A-nya 8-nya pindah ruas ke kanan, jadi kurang. 4 dikurang 8 minus 4. Oke. Jadi suku pertama barisan tersebut adalah minus 4 ini benar. Kemudian jumlah 10 suku pertama. Berarti kita menggunakan S, ada jumlah ya. Sn ini ada dua rumusnya, yaitu Sn sama dengan N per 2. 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Kemudian ada juga rumus Sn seperti ini. N per 2, suku pertama ditambah dengan suku terakhir. Nah, kita menggunakan rumus yang pertama di sini karena diketahui A dengan B-nya. Berarti kalau S10, 10 per 2 ya, karena kita ganti N-nya diganti dengan 10 ya. 10 per 2, di sini 2A ditambah dengan 9B. Ini dapatnya 5, 2 dikali minus 4 ditambah dengan 9 kali 2 ya. Ini pelan-pelan saja, 5 dikali 2 kali minus 4 minus 8 ditambah 9 kali 2 18. Ini 5 minus 8 tambah 18 ini 10. 5 kali 10 dapatnya 50. Jumlah 10 suku ini benar. Nah, sekarang kita cek untuk suku tengahnya. Apakah suku tengahnya sama dengan 0? Suku tengah itu misalkan 10 suku ya. Kalau misalkan kita deret ya, kita rinci begini. U1, U2, U3, U4, U5. Misalkan ini contoh saja dulu ya. U7, U8, U9, U10. Ini kalau misalkan kita tidak mau menggunakan rumus. Sebenarnya kan ada rumus UT, suku tengah, yaitu A ditambah dengan UN per 2. Ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rumus ini, UT sama dengan U1 ditambah dengan U10 per 2. Jadi kita harus cari dulu U10-nya. Gitu ya. Nanti kita masukkan, hasilnya bakalan sama dengan yang kita pakai cara manual ini. Ini bukan minus ya. Suku ke-5 ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung yang mana suku tengahnya. Kalau kita perhatikan ternyata yang di tengah itu U5 dengan U6. Di antaranya U5 dengan U6. Berarti suku tengahnya di sini U5 ditambah dengan U6 per 2. U5-nya berapa? 4. Ya. U6-nya tidak ada. U6 kan karena ini kan di sini bedanya 2 ya, berarti pasti dapat U6 itu tinggal ditambah 2 saja. 4 tambah 2 itu 6. Nah, di sini 4 tambah 6 per 2. 4 tambah 6 itu kan 10 ya. 10 bagi 2 dapatnya 5. Jadi tidak sama dengan 0. Ini salah gitu ya.
Nanti kalau misalkan U1 ini ganti 4, kemudian U10-nya hitung pakai rumus ini ya, nanti dimasukkan pasti hasilnya tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke, next nomor 4, silakan. Ya, nomor 4 coba dilihat dulu soalnya ya. Pertambahan pengikut suatu situs web membentuk barisan geometri. Pada bulan Januari, pengikutnya bertambah 5 orang dan pada bulan Maret itu bertambah 80 orang. Berikan tanda centang untuk pengikut. Untuk pernyataan yang ada di bawah ini ya. Kalau tadi itu kan barisan dan deret aritmetika ya, ini barisan dan deret geometri. Nah, di sini kan diketahui U1-nya ya, anggaplah bulan Januari itu U1 sebagai A sama dengan 5. Kemudian, pada bulan Maret berarti U3. U3-nya ini sama dengan 80 gitu ya. Nah, kalau misalkan ada 2 suku yang diketahui untuk barisan geometri, maka yang pertama dicari adalah rasionya ya. Tidak sama dengan aritmetika. Aritmetika itu kan yang pertama dicari adalah bedanya. Caranya menentukan ini bukan eliminasi, tapi dia menggunakan hasil bagi gitu ya. Nah, U3 itu kan bisa ditulis menjadi AR pangkat 2. Kenapa bisa, Kak? Ingat kembali rumus UN untuk, geometri, yaitu A dikali R berpangkat N kurang 1. Jadi kalau misalkan U3 itu R pangkat 2 karena di sini N-nya dikurang 1. Oke? Nah, sekarang dari sini kita bisa lakukan pembagian supaya enak, kita bagi yang besar dengan yang kecil. Jadi AR pangkat 2 dibagi dengan A, di sini 80 dibagi dengan 5 ya. A-nya habis, R kuadrat sama dengan 80 bagi 5 dapatnya 16, berarti R-nya kita dapat 4 ya. Rasionya ini 4. Nah, tidak boleh rasionya negatif. Kenapa? Karena ini kan bertambah orang ini ya, bertambah pengikut seperti itu. Nah, ini bertambah-tambah terus berarti rasionya 4 gitu ya. Bukan berarti tidak bisa R-nya negatif, bisa saja ya. R itu kan rasio bisa negatif, bisa juga pecahan. Nah, sekarang kemudian kita cari ya satu per satu. Pertambahan pengikut pada bulan April adalah 16 orang. Berarti kita cek, bulan April itu berarti U4 sama dengan AR pangkat 3. A-nya 5, kemudian R-nya itu kan 4, 4 pangkat 3. 5 dikali 4 pangkat 3 itu 64 ya. 5 dikali 64 dapatnya 320. Ini salah ya. Bagian B rasio pengikut adalah 4. Ini sudah benar ya dari tadi. Pertambahan pengikut pada bulan Mei berarti U5 sama dengan AR pangkat 4. A-nya 5, kemudian R-nya 4, 4 pangkat 4 ya. Berarti di sini 5 dikali 4 pangkat 4 ini berarti 16 kali 16 ya. 256. 5 kali 256 dapatnya 1280. Nah, ini benar. Yang berikut, jumlah pengikut. Ada kata jumlah. Jumlah pengikut pada bulan Mei. Tidak sama bagian ini, bagian periode yang keempat. Kalau ini berarti kita menggunakan rumus SN. Untuk rumus SN-nya geometri itu ada 2 ya, yaitu ada rumus begini. Ada air, seperti ini, dengan ari. Ya, A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini digunakan kalau misalkan R-nya kurang dari 1 ya, ini digunakan kalau R-nya lebih besar daripada 1. Karena kita dapatkan rasionya 4 besar daripada 1, berarti kita menggunakan rumus SN yang di sini. Ya, bisa ya? Nah, sekarang berarti di sini S5 sama dengan A-nya langsung saja ya kita ganti. A-nya itu 5, kemudian R-nya di sini 4. 4 pangkat 5 dikurang 1 per 4 dikurang 1. Ini 5 dikali 4 pangkat 5 banyak ya, 1024 dikurang 1 per 3. Ini 5 dikali 1024 dikurang 1, 1023 per 3. 1023 dibagi 3 ini bisa ya, dapatnya 341, berarti 5 dikali 341, 1705.
Betul atau betul? Nah, ini betul ya. Kemudian yang berikutnya, jumlah pengikut pada bulan Februari. Berarti S1 yang dihitung kalau bulan bulan Februari ini berarti S2, kan sama saja kalau S2 itu sama saja dengan U1 ditambah dengan U2 ya. Kalau S5 berarti U1 tambah 2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Nah, ini kan pendek ya sedikit ya dihitung manual saja. Ini kan 5 ya, kemudian U2-nya berapa kira-kira? U2-nya itu kan tinggal dikali 4 ya. U2-nya ini berarti 5 AR seperti itu ya. 5 dikali R-nya kan 4, berarti 5 kali 4 itu 20 gitu ya. Nah, ini 5 tambah 20 dapatnya 25. Ini salah. Berarti pernyataan yang benar ini adalah pernyataan 4 ya. Oke, next nomor 5 silakan. Ya, nomor 5 ini coba dilihat ya. Sebuah kabupaten menjalankan program penghijauan dengan menanamkan pohon di lahan-lahan gundul. Pada tahun pertama, kabupaten menanam 75 pohon. Anggaplah misalkan suku pertamanya tahun pertama ya. Kita tulis dulu 75 tahun pertama. Kemudian setiap tahun berikutnya, ada kata setiap tahun, berarti dia mengarah ke barisan, barisan bilangan ya. Jumlah pohon yang ditanam itu bertambah 2 kali lipat. Ada kata kali, ya, berarti dia menggunakan rasio. Berarti ini adalah barisan geometri, ya. Ini rasionya sama dengan 2. Nah, jumlah pohon yang telah ditanam hingga tahun ke-6, berarti S6 yang dihitung, ya. S6-nya berapa? Nah, karena di sini rasionya 2, berarti lebih dari 1 gitu ya. Nah, kita menggunakan rumus SN yang ARI, yaitu A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jadi kalau misalkan S6, A-nya diganti 71. T1 tahun pertama ini kan sama saja dengan A. Jadinya 75 dikali R-nya itu 2 ya. 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 kurang 1. Sama dengan di sini 75 dikali 2 pangkat 6 itu kan 64 ya. 64 dikurang 1 per 2 kurang 1, 1. Berarti ini 75 dikali 64 dikurang 1, 63. 75 dikali 63 dapatnya 75 dikali 63 dapatnya 4725 pohon ya. Sehingga jawabannya di sini Charlie. Ya. Hati-hati dengan jebakan Batman ya, karena kalau kita jangan sampai kita cari itu UN. Kalau U6 ini ada juga jawabannya 2400, tapi karena di sini ada kata jumlah, kemudian ada kata hingga, gitu ya, berarti selama. Nah, itu kalau ada kata hingga ataupun selama berarti dia menggunakan S, ya, jumlah SN ya. Kecuali kalau misalkan yang ditanyakan di sini adalah jumlah pohon yang ditanam pada tahun ke. Nah, itu berarti U6 gitu ya. Semoga bisa dipahami. Next nomor 6 silakan. Iya, diperhatikan soalnya di sini sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis barang yaitu tablet, laptop, dengan smartphone. Untuk memproduksi 1 unit tablet ini diperlukan waktu perakitan 2 jam dengan 1 jam pengujian dan 4 unit bahan baku komponen. Terus kalau misalkan laptop ya, itu dibutuhkan waktu perakitan 3 jam, 2 jam pengujian dengan 3 unit bahan baku. Terus kalau satu smartphone itu diperlukan waktu perakitan 1 jam, 2 jam pengujian dengan 1 unit bahan baku komponen. Nah, jika dalam sehari ini perusahaan memiliki total 60 jam waktu perakitan, 45 jam pengujian dengan 70 unit bahan baku yang tersedia. Maka yang manakah di sini yang benar ya? Pernyataan yang mana? Apakah perusahaan dapat memproduksi 5 tablet dan seterusnya dan seterusnya? Untuk seperti ini, biasanya kita mengalami kendala atau kesulitan dalam menyusun model matematika ya. Maka karena di sini banyak variabelnya, ada variabel pengujian, perakitan dengan bahan baku, kemudian ada juga tablet, laptop dengan smartphone.
Kita bingung yang mana misalkan X, Y, dan Z yang di sini gitu ya. Nah, kita coba siapkan dulu tabel seperti ini. Nah, di sini karena yang diinginkan adalah yang kita akan hitung tablet, smartphone dengan ya, yang jelas di sini 3 jenis barangnya seperti itu ya. Maka itulah yang dimisalkan sebagai X, Y, dan Z seperti itu ya. Tetapi tidak selalunya kita menggunakan X, Y, dan Z ya. Boleh kita menggunakan inisial dari barang tersebut, misalkan T, L, dengan S. Berarti di sini adalah perakitan. Ah, kita tulis dulu ya. Kemudian di sini adalah pengujian, dengan di sini adalah bahan baku. Oke. Nah, dikatakan perakitan itu kan paling banyak 60 jam, kemudian pengujian ini 45 jam ya. Kemudian untuk bahan baku tersedia adalah 70 unit. Nah, kita mulai dari tablet. Nah, di sini dikatakan untuk tablet ini diperlukan waktu perakitan 2 jam, kemudian 1 jam pengujian dengan bahan bakunya ini 4. Ya, bisa ya. Kemudian untuk laptop di sini itu 3 jam perakitan, kemudian di sini 2 jam pengujian dan bahan bakunya 3. Nah, kemudian untuk smartphone di sini 1 jam ya untuk perakitan, 2 jam ini pengujian dengan 1 unit bahan baku. Nah, kita buatkan sekarang model matematika ya. Ini bisa ditulis 2T ditambah dengan 3L ya, laptop dengan 1 smartphone di sini. Di sini kita 1S ya. Ini kurang dari sama dengan 60 ya. Kemudian 1T. Oke, sebenarnya satunya bisa nggak ditulis saja ya. Ini supaya menghemat tinta ya. Oke, karena kalau T atau kalau ditulis 1T kan sama saja orang menganggapnya 1T gitu ya. Kemudian 2L ditambah dengan 2S ini kurang dari sama dengan 45. Kemudian yang di sini 4T ditambah dengan 3L ditambah dengan 1S ini kurang sama dengan 70. Nah, kita kan menguji di sini teman, mulai dari yang pernyataan yang pertama. Apakah perusahaan dapat memproduksi 5 tablet? Gitu ya. Kalau 5 tablet di sini katakanlah T-nya 5, berarti L dan S-nya dianggap 0. Seperti itu ya. Nah, coba kita uji, kita masukkan satu-satu, kita masukkan semuanya ke pernyataan ya. Kita masukkan ini ke semua pertidaksamaan. Misalkan kita masukkan ke sini ya. Kita langsung saja ganti ya. Kalau L dengan S-nya kan 0 berarti tinggal T-nya diganti dengan 5. 2 dikali 5 apakah memenuhi kurang dari 60? Benar. Terus kalau dimasukkan di sini T-nya 5 ya. Ini 5, ini kan dianggap 0. Berarti 45 memenuhi. Kemudian kalau di sini 4 kali 5 20 masih memenuhi gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu ingin membuat 5 tablet, ya masih memenuhi kemungkinan-kemungkinan dari perakitan, pengujian, dan bahan baku. Berarti ini benar, gitu ya. Nah, di sini perusahaan dapat memproduksi 5 smartphone. Nah, dengan cara yang sama, berarti di sini kan T-nya dianggap 0, L-nya dianggap 0, kemudian S-nya di sini adalah 5. Kalau kita masukkan di sini berarti T dengan L-nya dianggap 0 ya, tinggal di sini berarti S-nya 5 itu kurang sama dengan 60, memenuhi. Kemudian 2 kali 5 10 masih memenuhi ya. Terus di sini 5 kurang dari 70 juga masih memenuhi. Berarti ini benar. Nah, sekarang yang di sini total produksi tablet, laptop dengan smartphone di sini perusahaan adalah 22. Ini 22 tidak jelas ya berapa tablet, laptop dengan smartphone. Katakanlah misalkan begini ya, kita perusahaan itu memproduksi seperti itu ya. T-nya itu ada 20 misalkan ya. Terus L-nya itu 1, S-nya 1. Yang penting kan total semuanya kan 22 ya, seperti itu. Nah, kita uji. Misalkan kalau kita masukkan ke sini, itu 2 kali 20, 40 tambah 3 masih memenuhi. Yang tidak memenuhi itu pas di pernyataan yang ketiga, pertidaksamaan yang ketiga. Nah, karena kalau kita masukkan T-nya diganti 20, berarti 4 dikali 20, ditambah dengan 3L, 3 dikali 1, 3, ditambah dengan 1, 4
kali 20 kan 84 ya, apakah kurang dari 70? Ini salah gitu ya. Ini pernyataan ketiga ini salah karena kemungkinannya 22 buah ini tidak jelas bagaimana tablet lengkap dengan smartphone-nya gitu ya. Ada satu kesamaan yang dia penuhi yaitu di bahan bakunya, tidak cukup seperti itu. Oke, dipahami ya. Next nomor 7 silakan. Ya, nomor 7 ada daerah arsiran seperti ini, ada DHP di sini ya. Nah, kita akan menentukan, kita hapus saja dulu bentar. Nah, di sini kita akan mencari yang mana di sini persamaan ataukah persamaan yang sesuai dengan daerah arsiran. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah jelaskan ya bagaimana cara menentukan untuk persamaan ya. Tidak apa-apa kita ingatkan kembali di sini. Nah, kalau misalkan garisnya itu berbentuk seperti ini, ya, maka kalau diarsir di sebelah kanan, itu menggunakan tanda lebih besar sama dengan, gitu ya. Terus kalau misalkan diarsir itu di sebelah kiri garis di sini, maka dia menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Seperti itu, guys. Nah, terus bagaimana cara menentukan persamaan ya, misalkan yang seperti ininya, gitu ya. Itu juga cukup simpel karena ini cara siluman ya. Cara silumannya seperti ini, misalkan di sini, A, atau bagus kalau langsung diganti dengan angka ya, supaya teman-teman semua langsung paham. Nah, misalkan di sini 3, di sini 4, maka untuk mendapatkan yang di sini, itu kita tukar, ya. Jadi kita tukar ini 4 ke X, kemudian 3 ini ke Y. Ya, kenapa seperti itu ya? Namanya cara siluman, seperti itu ya. Jadinya 4X, ya 4X ditambah dengan 3Y masih menggunakan tanda sama dengan ya, karena belum menyangkut arsiran. 4 kali 3 itu 12. Jadi angka-angka di sini positif negatifnya itu tergantung angkanya di mana, seperti itu ya. Kalau misalkan kebetulan minus, maka dikasih saja minus di mana. Misalkan begini, saya kasih contoh supaya tidak mengambang gitu ya. Nah, misalkan di sini angkanya itu minus 3, di sini 2 gitu ya. Ini Y, di sini X. Maka caranya itu, ini yang di Y ini 2 ke X. 2X kemudian min 3 ini ke Y. Min 3Y sama dengan min 3 dikali 2 itu minus 6. Seperti itu guys ya. Nah oke. Nah sekarang coba dilihat. Yang pertama di sini apakah X tambah Y besar sama dengan 6? Coba kita cek satu persatu. Kita mulai dari yang di sini. Garis yang di sini guys. Ini kan di sini pasangannya adalah 6 dengan 6 ya. Berarti 6 ini yang ke X ini, yang di Y berarti 6X. Ditambah dengan 6Y. Nah, perhatikan arsirannya. Arsirannya itu di sebelah kanan garis. Ini kan arsirannya di sebelah kanannya ini ya. Berarti dia menggunakan tanda lebih dari. Terus 6 dikali 6 itu dapatnya 36. Nah, ini kalau kita sederhanakan, masing-masing bagi 6, berarti 6X dibagi 6 itu X. Kemudian 6Y dibagi 6, Y. Lebih besar sama dengan 36 bagi 6 yaitu 6. Jadi X tambah Y besar sama dengan 6 sesuai ya, ini benar. Nah, kemudian yang ini lagi kita cek, coba ya. Saya ganti cinta. Ini pasangannya 8 dengan 16. Nah, ini 8 ke X, 8X ditambah dengan 16Y. Perhatikan tandanya, di sini kan arsirannya di sebelah kiri garis ya. Berarti menggunakan tanda kurang dari, gitu ya. 8 dikali 16 itu dapatnya 1, 2, 8. Sederhanakan, masing-masing bagi 8. Berarti di sini tinggal X, 16 bagi 8 dapatnya 2Y, kurang sama dengan 128 dibagi 8 dapatnya 16 guys. Ini 2X tambah Y sama dengan 16, salah satu daerah pembatas ya. Kalau pembatas ya bisa saja, kalau garis ini kan pembatas ya. Bisa saja kalau orang berbicara pembatas, maka X tambah 2Y sama dengan 16 juga dikatakan pembatas. Tapi di sini kan 2X tambah Y, di sini X tambah 2Y terbalik gitu ya. Jadi ini salah. Nah, sekarang ada 2 di sini garis ya. Yang mana? Apakah X kurang 2Y? Yang mana di sini? Apakah yang garis yang di sini ataukah yang di situ? Gitu ya. Caranya mencek gampang sekali. Kita pakai uji titik gitu ya. Kita kan bingung ini yang mana garisnya gitu ya. Misalkan kita ambil titik yang di sini. Titik yang di sini ya. 4
dengan 4. Ya. Oh bukan, maaf, yang titik yang di sini. Kita belum menguji daerah arsiran, kita baru mengetes yang mana sebenarnya garisnya. Misalkan di sini saya mengambil titik sembarang, katakanlah titik yang di sini. Titik ini dilalui oleh garis ini, yaitu 4,2. Coba saya masukkan ke sini, gitu ya. Ganti X-nya dengan 4, ya 4 dikurang, abaikan dulu tanda pertiraksamaannya ya, kita bisa mengganti dengan tanda sama dengan. Jadi misalkan kalau 4 dikurang 2 kali 2, apakah sama dengan 0? Nah, berarti di sini 4 dikurang 4 sama dengan 0. Oh, ternyata benar. Berarti titik 4,2 ini yang terletak pada garis ini. Nah, inilah inilah punyanya X kurang 2Y besar sama dengan 0. Ya. Kalau yang ini harusnya 2X kurang Y. Ya, tanda pertiraksamaannya ini belum tahu, gitu ya. Yang jelas kalau ini adalah X kurang 2Y, ini adalah 2X kurang Y. Seperti itu, guys. Oke. Nah, sekarang tandanya kita lagi. Apakah tepat dia sudah menggunakan tanda lebih besar sama dengan? Nah, kita bisa mengambil uji titik. Oke, ini uji titik untuk menentukan arsiran atau DHP. Kita mengambil titik yang di sini saja yang ada di arsiran, yaitu 4,4 ya. Kita masukkan ke sini. Apakah dia benar menggunakan tanda lebih dari? Coba kita ganti X-nya dengan 4. 4 dikurang 2 kali 4 kurang sama dengan 0 ya, besar sama dengan 0. Ini 4 kemudian dikurang 2 dikali 4 8 ya. 8 besar sama dengan 0. 4 dikurang 8 ini minus 4. Minus 4 besar sama dengan 0. Nah, ini salah ya, tidak tepat. Ini menggunakan tanda besar sama dengan. Harusnya menggunakan tanda kurang dari ya. Jadi ini salah. Dan memang arsiran ini kan di sebelah kirinya garis ya. Arsiran ini di sebelah kirinya garis. Jadi harusnya di sini X kurang 2Y kurang sama dengan 0. Ya, saya kira jelas ya teman-teman untuk nomor 7. Next nomor 8. Coba dipahami dulu soalnya. Semoga paham ya yang nomor 7 tadi teman-teman. Kalau misalkan belum paham, nanti bisa ditanyakan di bagian komentar atau di kelasnya ya, bersama dengan teman-temannya didiskusikan. Nah, coba diperhatikan ini nomor 8 ya. Untuk memaksimalkan hasil panen, seorang petani perlu membeli 50 karung pupuk dari 3 jenis yang tersedia, yaitu urea, SS, dan TSP. Harga pupuk urea di sini 75.000 per karung, kemudian pupuk S ini 120.000 per karung, dan pupuk TSP 150.000 per karung. Petani tersebut memiliki uang 4.020.000 dan untuk belanja pupuk. Pupuk urea di sini harus dibeli dan seterusnya. Panjang sekali soalnya ya. Nah, kita misalkan X, Y, dan Z ini adalah jenis pupuknya, karena di sini ditanyakan jenis pupuknya seperti itu ya. Katakanlah urea ini adalah SX ya, SS ini adalah Y, TSP ini adalah Z. Suara dalamnya keluar. Nah, ini kan banyak ini yang diberi ini 40, berarti dituliskan X tambah Y tambah Z sama dengan 40 gitu ya. Nah, ini nolnya kita bisa coret dulu ya, kita simpan dulu 3 nolnya untuk lebih lebih memudahkan dalam perhitungan. Berarti di sini 75X ditambah dengan 120Y ditambah dengan 150Z. Ya, ini sama dengan 4020. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan pupuk urea harus dibeli 2 kali lebih banyak daripada pupuk S. Berarti dituliskan X sama dengan 2Y. Nah, sekarang kita obok-obok. Ini sebenarnya persamaan linear 3 variabel ya. Tapi ini kita bisa jadikan 2 persamaan ya, persamaan linear 2 variabel. X-nya 2Y ini kita masukkan ke sini dengan ke situ ya, kita masukkan. Nah, berarti ini akan menjadi X-nya diganti 2Y. 2Y tambah Y tambah Z sama dengan 40 ya. Ini 2Y tambah Y jadinya 3. 3Y tambah Z sama dengan 40.
40. Oke, ini kita simpan dulu ya, jadikan persamaan pertama ya. Nah, kemudian X-nya diganti yang persamaan kedua, ini diganti dengan X-nya diganti lagi dengan 2Y. Ini dimasukkan ke sini. Berarti di mana kita tulis? Di sini saja ya. 75 dikali 2Y ditambah dengan 120Y ditambah dengan 150Z sama dengan 4020. Oke. Nah, berarti di sini 75 dikali 2 ya, 150Y ditambah dengan 120Y ditambah dengan 150Z sama dengan 4020. Berapa ini? 120 ini ya, maaf tulisannya ini tulisan dokter. Ya, kalau tulisan dokter itu kadang agak ini dibaca ya. 150 tambah 120 dapatnya 270Y ditambah dengan 150Z sama dengan 4020. Nah, persamaan bintang-bintang ini dieliminasi ya. Nah, kita tempatkan yang besar di atas ditambah dengan 150Z sama dengan 4020. Nah, di sini 3Y ditambah dengan Z sama dengan 40. Misalkan Z-nya yang dihilangkan ya, berarti dikali 150 yang di bawah. Besar sekali angkanya guys. Ini 270Y ditambah dengan 150Z sama dengan 4020. Yang di bawah ini 3 dikali 150, 450Y. Ditambah dengan Z dikali 150, 150Z sama dengan 40 dikali 150, banyak ya, 6.000. Oke. Nah, ini kita perkurangkan. Ini habis 270 dikurangi 450 dapatnya minus 180Y sama dengan 4020 dikurangi 6000 dapatnya minus 1980. Jadi Y-nya ini bisa minusnya dicoret ya. 1980 dibagi 180 dapatnya 11. Oke guys, 11 ya. Nah, berarti untuk mendapatkan Z-nya cari dulu yang Y-nya 11 atau pupuk S. Ini salah ya. Ini juga salah. Oke, yang tertinggal yang ini. Kemudian cari Z-nya. Kita ganti Y-nya dengan 11. 3 dikali 11 ditambah Z sama dengan 40. Ini 33 ditambah Z sama dengan 40. Berarti Z-nya 40 dikurangi pindah ruas 33. Jadi kurang ya. Z-nya dapat 40 dikurangi 33 dapatnya 7. Berarti pupuk TSP ini 7. Ini oke benar. Ini salah ya. Oh, salah ya. Yang tersisa kan kenapa kita cek yang di sini? Dia salah dari tadi ya. Yang B maksud saya ini B, C, E. Ini 22 karung pupuk TSP salah. Kemudian di sini 7 karung pupuk TSP ini benar ya. Kemudian yang di sini juga salah. Berarti jawabannya Charlie. Gitu ya. Nah, kita kalau misalkan kita mau cari yang pupuk X-nya atau pupuk urea, kita tinggal masukkan di sini, ya. Jadi X ditambah dengan Y-nya diganti 11. 11 ditambah dengan 7 sama dengan 40. Berarti X-nya di sini sama dengan 40 dikurangi 11 tambah 7 ini 18. 40 dikurangi 18 ini dapatnya 22 ya. Oke, yang ini. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 9, silakan.